Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan normal dan abnormal. Karya Pendeta Dr. Andar Ismail dari seri buku Selamat Bercinta, terbitan BPK Gunung Mulia. Sudah bertahun-tahun tiap pagi kita bangun pukul 5 dan berangkat kerja pukul 6. Itu normal bagi kita. Jika pada suatu pagi kita bangun pukul 3 dan berangkat kerja pukul 4, itu abnormal. Atau kalau pagi itu kita bangun pukul 9 dan berangkat pukul 10, itu pun tidak normal bagi kita. Kita sudah punya normalitas tentang apa yang kita makan dan berapa banyaknya. Kita juga punya normalitas tentang kegiatan dan pergaulan kita. Sejumlah kebiasaan, kelaziman, cara tata krama, dan gaya hidup kita jadikan normalitas kita. Manakah yang lebih kita sukai? Normal atau abnormal? Tentu saja yang normal, sebab yang normal itu sudah biasa. Kita merasa lebih aman, mantap, dan sreg dengan apa yang sudah biasa. Kita akan was-was dengan apa yang abnormal, karena abnormalitas tidak sesuai dengan kebiasaan sehari-hari. Akan tetapi pada suatu waktu bisa terjadi suatu abnormalitas. Sebuah musibah atau bencana membuat keadaan langsung menjadi abnormal. Misalnya, banjir. Meskipun sudah beberapa kali berjalan kaki menerobos banjir, kali ini pengalaman itu membuat saya kemudian merenung. Sebenarnya pagi itu saya tidak berniat pergi sebab hujan sangat deras. Namun ada sebuah naskah yang perlu dikerjakan segera di BPK Gunung Mulia di Kuitang. Dalam perjalanan pulang di Senen, taksi masih lancar. Akan tetapi di Cempaka Putih lalu lintas mulai tersendat dan akhirnya berhenti total. Ternyata di Sumur Batu, polisi menutup jalan akibat banjir. Terpaksalah saya turun dari taksi. Pernah di situ saya ikut naik truk. Namun, kali ini truk pun tidak berani menerobos genangan air. Terpaksalah saya berjalan menerobos banjir. Makin lama, kedalaman air makin tinggi. Saya meniti pada pagar jalur busway. Tetapi seorang ibu berteriak, "Pak, jangan ke situ. Barang-barang di sini." Lalu saya mendekat pada orang-orang yang sedang menerobos air. Sebentar adanya berteriak, "Ada lubang, jangan ke sini." Atau, "Hati-hati, di sini ada batu gede." Semakin tinggi air, semakin berat mengayunkan kaki, apalagi di bagian yang berlumpur. Badan terasa hampir roboh akibat oleng dan diombak. Lalu di luar dugaan kami jadi berpegangan. Tak soal apa dia lelaki atau perempuan, tua atau muda, pokoknya kami berpegangan tangan dengan orang yang berada paling dekat. Ternyata cara itu sangat menolong. Pijakan kaki yang semula labil menjadi stabil. Saat itu air sudah setinggi paha saya. Di perintis kemerdekaan, tiba-tiba perut saya terasa dingin. Ternyata ban pinggang saya sudah terendam air. Hampir 2 jam saya berjalan kaki seperti itu. Setiba di rumah, ternyata tiap lembar naskah di tas harus dijemur sebab basah kuyup.
Tetapi saya merasa lega bisa tiba di rumah dalam keadaan sehat dan selamat. Itulah kalinya pertama saya berjalan sambil berpegangan dengan orang-orang yang sama sekali tidak saling kenal. Tanpa berpegangan tangan dengan mereka, mungkin saya terpersosok ke dalam lubang atau tergelincir karena endapan lumpur. Orang-orang yang tidak saya kenal itu telah menolong saya. Menolong adalah wujud cinta yang paling konkret dan paling utama. Pernah Yesus berkata, "Bapak Guru, saya harus melakukan apa supaya dapat menerima hidup sejati dan kekal?" Yesus menjawab, "Cintailah Tuhan Allahmu dengan sepenuh hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segala kekuatanmu, dan dengan seluruh akalmu. Dan cintailah sesamamu seperti engkau mencintai dirimu sendiri." Akan tetapi, penanya itu terus mendesak, "Siapa sesama saya itu?" Yesus menjawab pertanyaan itu dengan sebuah cerita. Ada orang Yahudi tergeletak di tepi jalan yang sepi akibat dirampok dan dipukuli. Lewatlah seorang rohaniawan Yahudi, namun ia tidak menolong. Kemudian lewat lagi seorang rohaniawan Yahudi yang lain, namun ia pun tidak menolong. Lalu lewatlah seorang Samaria. Ia turun dari keledainya dan menolong korban itu. Ia bahkan membawa korban itu ke rumah penginapan terdekat. Sambil menyerahkan sejumlah uang, orang Samaria itu berpesan agar korban dirawat. Langsung Yesus bertanya kepada hadirin yang mendengar cerita itu, "Dari ketiga orang itu yang manakah menurut pendapatmu yang bertindak sebagai sesama dari orang yang dirampok itu?" Mereka menjawab, "Orang yang telah menolong orang itu." Kata Yesus, "Nah, pergilah dan perbuatlah seperti itu juga." Yang menjadi sesama manusia bagi orang yang tergeletak itu adalah orang yang berbangsa dan beragama lain. Ini maksud Yesus. Sesama manusia adalah orang yang memerlukan pertolongan kita, tidak soal apa bangsa dan agamanya. Menjadi sesama manusia adalah menjadi penolong. Mengasihi sesama manusia diwujudkan dengan menolong. Yesus menyampaikan cerita itu karena hadirin menanyakan soal mencintai atau mengasihi. Isi cerita ini menjawab, cinta terwujud dalam perbuatan menolong. Berpegangan tangan dengan orang-orang menerobos banjir adalah perbuatan menolong. Ternyata keadaan abnormal langsung menolong kita untuk kita saling tolong. Apakah normal bagi saya berpegang tangan sampai hampir 2 jam dengan orang-orang di tepi jalan yang tidak saya kenal? Tidak, itu tidak normal. Akan tetapi ternyata saya merasa normal-normal saja berpegangan tangan dengan mereka. Dalam keadaan seperti itu, orang yang normal akan mengulurkan tangan untuk menolong. Sebaliknya, orang yang berjalan sendirian karena tidak mau dipegang dan tidak mau memegang adalah orang abnormal. Orang yang normal adalah orang yang mau menolong dan ditolong. Saya jadi merenung, apakah kita sehari-hari bertindak sebagai orang normal ataukah orang abnormal? Mengapa baru dalam keadaan abnormal kita bertindak sebagai manusia normal? Apakah hanya dalam keadaan abnormal kita baru menjadi manusia
yang normal. Menjadi orang yang normal dengan melakukan perbuatannya abnormal pada banjir itu merupakan pengalaman yang berharga. Belum pernah ketemu dan tidak akan ketemu lagi, namun saling berpegang tangan erat-erat. Mungkin karena usia paling lanjut, sayalah yang paling banyak diberi perhatian dan diteriaki oleh mereka. Hati-hati Pak, Pak, angkat kaki, jangan tinggi-tinggi. Pak, tenang saja. Semua teriakan mereka itu membuat saya jadi berani. Akan tetapi ada suatu teriakan yang langsung membuat saya jadi ngeri. Bapak, bisa berenang gak? Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih pada pagi hari ini kami dapat merenung tentang kasih antara sesama kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Cahaya hilang di sekitarmu, bujuk mereka agar kembali. Yesus mengundang, mari padaku, terima sabdanya hari ini. Pergi jauh ke atas gunung, bawa pulang yang tersesat dalam pangkuan menebus dia disalib, kita sama. Cari yang hilang, luka dan lemah, bawalah semua kepadanya. Tuntunlah mereka menuju surga, tunjukkan jalan hidup bakal. Ku mau pergi bersaksi baginya dan ikut Yesus selamanya. Tolong yang letih, hibur yang duka, hingga tiba di rumah Bapa. Pergi jauh ke atas gunung, bawa pulang yang tersesat dalam pangkuan menebus dia disalib, kita sama. Pergi jauh ke atas gunung, bawa pulang yang tersesat dalam pangkuan menebus dia disalib, kita sama.